Diketahui ibu dan kakak kandung korban Deli Cinta si Hombing mengamuk. Selamat datang di channel Memfakta. Ada seorang wanita yang ditinggal kerja oleh suaminya pergi melaut. Selama suaminya bekerja, ia malah berhubungan dengan pria lain untuk memuaskan dirinya. Tetapi naas, wanita tersebut malah kehilangan nyawa dan meninggalkan anaknya di rumah sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Langsung saja kita ungkap kisahnya. Pada awalnya, pihak keluarga korban merasa curiga dengan keadaan korban, ponselnya pun tidak bisa dihubungi. Oleh sebab itu, karena tidak mendapatkan kabar apapun darinya, pihak keluarga itu kemudian memutuskan untuk langsung datang ke rumahnya. Mereka merasa ada sesuatu yang buruk terhadapnya. Setelah sampai di depan rumahnya, kakaknya tidak melihat mobil milik adiknya itu. Ia awalnya menduga rumah itu kosong dan korban sedang pergi. Namun karena merasa penasaran kemana adiknya pergi, ia kemudian memutuskan untuk mengintip dari celah jendela di rumah tersebut dan tiba-tiba terdengar suara keponakannya dari dalam rumah. Ia pun seketika langsung panik, kemudian mendobrak pintu rumah tersebut. Ia berpikir tidak mungkin adiknya meninggalkan anaknya di dalam rumah sendirian. Setelah berhasil didobrak, terciumlah bau busuk yang cukup menyengat dan sangat mengganggu. Ia lantas berteriak dan memanggil nama dari adiknya. Hingga sampai di salah satu kamar, ia melihat penampakan yang sangat mengerikan. Ia kemudian langsung menggendong keponakannya dalam keadaan yang sangat lemas, sementara kondisi dari adik perempuannya tersebut dalam keadaan mengenaskan, dengan bekas terkena cekikan hingga meninggal dunia dan tubuhnya pun terikat tali. Si wanita yang menjadi korban tersebut bernama Deli Cinta si Hombing yang berusia sekitar 28 tahun. Ia tinggal di perumahan Sentral Raya di Tanjung Uncang, Kepulauan Riau. Ia sudah mempunyai suami dan seorang anak yang masih balita. Suami dari korban merupakan seorang pelaut. Menurut keterangan tetangganya, korban memiliki kepribadian yang sangat tertutup. Mereka jarang menemuinya berkumpul dan bergaul di lingkungan sekitar. Korban hanya sesekali keluar dari rumahnya, itu pun hanya untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Setelah kakaknya korban berhasil memberikan pertolongan terhadap keponakannya, ia kemudian meminta bantuan ke warga setempat untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Polisi pun dengan cepat mendatangi rumah korban. Mereka kemudian mengevakuasi jasad korban untuk dilakukan penyelidikan. Pihak kepolisian selanjutnya meminta keterangan dari pihak keluarga dan beberapa orang lainnya. Lalu mereka menemukan sebuah ponsel milik korban. Di dalamnya terdapat beberapa pesan yang sangat mencurigakan, salah satunya mengenai kesepakatan persetubuan. Di pesan tersebut, korban sempat meminta seorang pria untuk datang ke rumahnya. Pihak kepolisian pun kemudian melakukan identifikasi kepada pria tersebut dan menduga si pria itu adalah pelakunya. Setelah melakukan pencarian dan pengejaran terhadap pria itu, polisi akhirnya berhasil meringkusnya. Awalnya pria tersebut tidak mengakui perbuatannya, namun karena polisi memberikan beberapa bukti, si pria itu akhirnya tidak bisa mengelak dan langsung mengakui semua perbuatannya. Ia mengaku kilaf dan emosi. Pelaku itu bernama Dedi Purbianto yang berusia sekitar 28 tahun. Ia bekerja sebagai bartender sekaligus gigolo untuk ibu-ibu. Dari pengakuannya, ia mengenal korban dari sebuah aplikasi khusus dewasa dan korban terlebih dahulu yang mengirimkan pesan kepadanya untuk melakukan kesepakatan hubungan di atas ranjang dan menyuruhnya untuk datang ke rumah. Korban juga menjelaskan kepadanya bahwa suaminya tidak berada di rumah
karena sedang bekerja sebagai seorang pelaut. Ia meyakinkan akan aman jika bermain di rumahnya. Pelaku juga mengungkapkan bahwa korban pernah mengatakan menjadi seorang istri pelaut sangat tidak menyenangkan karena ia sering mengalami kesepian. Dari masalah itulah, korban akhirnya memilih untuk membeli jasa seorang pria untuk menemaninya jika ia sedang menginginkannya, yang menurutnya daripada berselingkuh, lebih baik menyewa agar hubungan pernikahannya tetap terjaga. Awal pertemuan pertamanya, korban merasa sangat terpuaskan dengan pelayanan yang diberikan si pelaku. Ia bahkan mengulanginya sampai 5 kali hingga merasakan klimaks yang cukup tinggi. Namun dalam pertemuan awal tersebut, pelaku mengungkapkan bahwa ia merasa sangat kecewa terhadap korban karena pekerjaannya itu tidak dibayarkan sepenuhnya. Korban malah meminta pelaku untuk kembali lagi. Pelaku pun kemudian menyetujuinya dan akan kembali datang ke rumahnya. Setelah datang di pertemuan berikutnya, pelaku kemudian kembali melayani korban di atas kasur, yang di sampingnya itu terdapat anak korban berusia sekitar 2 tahun yang sedang tertidur. Setelah selesai melakukannya, pelaku kemudian menagih upah yang sudah dijanjikan, namun korban malah mencaci maki dengan perkataan yang membuat pelaku merasa sakit hati dan emosi. Korban menolak untuk membayar upah yang telah dijanjikan. Pelaku pun seketika langsung menyekik korban hingga tak sadarkan diri dan meninggal dunia. Lalu pelaku melanjutkan dengan mengikat tangan serta kaki korban. Pelaku kemudian melarikan diri dengan mencuri beberapa barang milik korban. Ia mengambil sebuah ponsel dan TV, serta membawa sebuah mobil Toyota milik korban. Ia pun menuju tempat persembunyiannya. Hingga akhirnya, ia berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Menurut keterangan dari beberapa sumber, pelaku kemudian divonis hukuman penjara selama 18 tahun. Namun pihak keluarga korban tak terima dengan hukuman pelaku tersebut dan akan melakukan upaya banding. Dan itulah kejadian kisah nyata yang telah terjadi berdasarkan pengakuan dari pelaku hingga validasinya masih banyak dipertanyakan. Namun karena tidak memiliki bukti yang cukup kuat, maka kesaksian pelaku itulah menjadi kronologis yang diyakini di hadapan hukum. Semoga kasus ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua jika mempunyai masalah apapun, terlebih persoalan hubungan antara suami dan istri. Seharusnya kita bisa menahan segala keinginan yang berlebih agar tidak berdampak buruk bagi kehidupan kita. Demikianlah kisah kriminal kali ini. Apabila ada info yang keliru, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami.